Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanti Safarina Agustin, NPM 21901011 300 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya perlakuan masyarakat dan dunia pendidikan terhadap penyandang disabilitas khususnya dalam pandangan Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu disabilitas. Secara umum, disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Pengertian disabilitas merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Penyandang disabilitas yang dibahasakan dengan istilah penyandang cacat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah zawil ahad, zawil ihtiyat, al-hashah, atau zawil adhazar, yaitu orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau juga mempunyai uzur. Macam-macam disabilitas. Yang pertama, disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Cacat dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis. Beberapa jenis antara lainnya yaitu satu, lumpuh, yang kedua, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan cerebral palsy. Mengenai persoalan fisik, dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk fisik seorang muslim, namun melihat hati dan perbuatannya. Hal ini dinyatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha la yanduru ila surikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati atau perbuatan kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah Down syndrome dan keterlambatan tumbuh berkembang. Yang ketiga, disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, serta mengutarakan isi pikiran mereka. Dan yang terakhir, disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indera. Yang termasuk jenis disabilitas ini antara lain disabilitas wicara, rungu, dan juga netra. Dan bagaimana di dunia pendidikan terhadap penyandang disabilitas? Proses pendidikan sebenarnya dimulai ketika seorang manusia dilahirkan. Pendidikan ini berawal didapat dari lingkungan keluarga, di mana seorang anak dididik oleh ibu dan bapaknya. Menginjak usia sekolah, anak mulai dimasukkan ke jenjang pendidikan formal agar memperoleh cukup ilmu pengetahuan yang dapat menyongsong di masa depannya. Lalu, bagaimana anak penyandang disabilitas itu dapat memperoleh pendidikan formal?
Untuk anak-anak dengan disabilitas, sejak dulu sudah diberi sebuah sekolah khusus yang memang diperuntukkan untuk memberikan pendidikan bagi mereka. Sekolah itu diberi nama Sekolah Luar Biasa yang di dalamnya meliputi SDLB, SMPLB, dan SMALB dengan kekhususan yang berbeda-beda. Namun jika anak penyandang disabilitas sudah memiliki kemampuan yang memadai untuk belajar bersama dengan teman-temannya yang non-disabilitas, maka sebaiknya anak penyandang disabilitas disekolahkan di sekolah reguler melalui program inklusi. Dengan disekolahkan di sekolah reguler, anak penyandang disabilitas diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sesungguhnya dan mampu bersaing secara akademis dengan anak lain yang non-disabilitas. Tetapi, perlukah penyandang disabilitas mengenyam pendidikan tinggi? Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, banyak orang tua dari penyandang disabilitas yang bingung akan nasib anaknya. Tidak seperti orang tua yang memiliki anak non-disabilitas. Mereka sangat mendorong anaknya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi. Meski begitu, ada juga orang tua yang memilih meminta anaknya untuk langsung daftar bekerja. Yang membuat orang tua dari anak penyandang disabilitas bingung adalah kurangnya keterampilan yang dimiliki anaknya, lapangan kerja yang menolak adanya disabilitas, rasa takut menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, dan masalah ekonomi. Akhirnya banyak dari mereka yang membiarkan anaknya putus sekolah dan kehilangan masa depan. Kasus seperti ini banyak kita jumpai dalam kehidupan. Kurangnya informasi yang dimiliki orang tua menimbulkan cara pandang mereka lebih ke arah pesimis dan negatif terhadap nasib anaknya sendiri. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menjamin rezeki untuk setiap manusia dengan adil. Seiring dengan berkembangnya zaman, beserta ilmu pengetahuan, pendidikan tidak cukup berhenti sampai jenjang menengah saja. Perlu dilanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi agar pengetahuan manusia berkembang optimal. Para penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi. Pemerintah juga sudah menetapkan peraturan yang mengatur bahwa para penyandang disabilitas berhak melanjutkan pendidikan setinggi mungkin sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Permen Ristek Dikti Nomor 46 Tahun 2017. Hal ini perlu disambut baik khususnya oleh penyandang disabilitas sendiri dan tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang sudah diperjuangkan oleh berbagai pihak ini. Dengan disabilitas menempuh pendidikan setinggi mungkin, nantinya lapangan pekerjaan juga semakin terbuka dengan sendirinya. Saat ini memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 2016 bahwa perusahaan swasta berharap menyediakan 1% dari totalnya karyawannya untuk penyandang disabilitas. Sedangkan perusahaan milik negara wajib mempekerjakan 2% pegawainya. Namun faktanya banyak perusahaan yang masih melakukan penolakan dengan alasan ijazah dan lain-lain. Oleh karena itu, disabilitas perlu mengenyam pendidikan tinggi agar memiliki kesetaraan dengan mereka yang bukan disabilitas, dan negara wajib menyediakan dan mengelola infrastruktur yang ramah bagi disabilitas. Yang selanjutnya, implementasi keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, mengharusutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya. Yang kedua, mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri, dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya. Yang keempat,
mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya, baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya. Dan yang kelima, menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik secara individu, masyarakat, maupun lembaga. Dan yang keenam, mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, dan juga organisasi-organisasi lainnya. Dari materi ini, sedikit pesan dari saya adalah jadilah kamu atau kalian bagi semua orang untuk bisa percaya tentang apa itu sebuah kemanusiaan. Jangan kau lakukan kebaikan agar kebaikan itu kembali kepada kita semua. Sebab tidak semua orang yang kau berikan kebaikan mampu membalasnya. Lakukanlah kebaikan guna untuk tertulis dalam lembaran amalmu agar ia memberikan manfaat untukmu di hari yang tidak bermanfaat lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.